Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas fase-fase penyikapan orang tua kepada anak di dalam Islam. Setiap anak beriring waktu, maka penyikapan kita terhadap anak harus pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Karena ternyata di dalam Islam ada penyikapan yang harus sesuai dengan fase usia anak, yaitu ketika anak 0 sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja. Dari 7 sampai 15 tahun perlakukan anak sebagai tawanan. Dari 15 sampai 25 perlakukan anak sebagai teman. Dan dari 25 sampai akhir perlakukan anak sebagai pelayan. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja, di mana di usia itu anak harus dijaga, jangan sampai oleh kita banyak dihardik, banyak dibentak, banyak disalahkan, banyak dilarang. Yang penting aman kepada fisiknya, kepada jasadnya, maka biarkan anak mengeksplorasi dunianya, berinovasi, mungkin harus membongkar mainan dan lain sebagainya, biarkan. Jangan sampai banyak diusik. Mana dalilnya? Baginda kita Nabi Muhammad SAW, hatta ketika sholat pun ada cucundanya yang naik ke punggungnya, itu dibiarkan. Padahal begitu sakralnya sholat, sampai para sahabat kaget ketika Rasul lama sekali sujud. Ternyata sesudah beres sholat ditanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan kau lama sujud?" Maka Rasul menjawab, "Aku khawatir mengganggu cucuku di atas pundakku, di atas punggungku." Itu menunjukkan anak sebagai raja. Selanjutnya fase yang kedua, dari 7 sampai 15 perlakukan anak sebagai tawanan. Tawanan bukan berarti harus dipenjara. Artinya semuanya harus by schedule. Semuanya harus terjadwal. Waktu ngaji anak harus ngaji, waktu sekolah anak harus sekolah, waktu sholat anak harus sholat, waktu main boleh main. Itu anak sebagai tawanan dengan jadwal yang kita tetapkan atau kita bersama-sama tetapkan dengan anak. Mana dalilnya? Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'is sinin." Perintahlah anakmu sholat ketika usia sudah sampai 7 tahun. Wadribuhum wahum asrus sinin. Maka cepret ya anak, ya pukulan kecil ketika 10 tahun masih nggak mau sholat. Yang nomor ketiga, fase di mana perlakukan anak sebagai teman. Kapan itu? Dari 15 sampai 25. Karena anak 15 tahun sudah tidak efektif kita bentak, tidak efektif kita ancam-ancam, karena dia bisa kabur, dia bisa melawan, toh tingginya juga kadang kalau udah melebihi orang tuanya. Maka yang efektif adalah perlakukan anak sebagai teman. Dalilnya mana? Rasulullah SAW memperlakukan Anas bin Malik yang anak kecil itu sahabat Nabi, diperlakukan sebagai sahabat. Ali bin Abi Thalib padahal jauh sekali dengan Nabi, tapi diperlakukan sebagai teman. Tidak ada murid Nabi, tidak ada santri Nabi, yang ada adalah sahabat Nabi. Itu egaliternya Nabi, bahwa semua diperlakukan sebagai teman. Yang terakhir adalah perlakukan anak sebagai pelayan, dari 25 sampai unlimited, sampai ujung. Artinya pelayan apa? Artinya anak sudah harus melayani orang tua, sudah harus berbakti kepada orang tua. Tidak ada minta-minta ke orang tua. Kalaupun ada minjam judulnya, jangan minta-minta. Supaya apa? Supaya mendidik anak belajar untuk mendidik, supaya mendidik anak belajar untuk mulai hitung-hitungan, mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diberikan oleh orang tuanya. Jangan kasih, tapi pinjamkan supaya mendidik anak. Mana dalilnya bahwa anak yang 25 sampai atas itu harus jadi pelayan orang tua? Ketika terjadi perang, ada sahabat yang mendaftar untuk ikut berjihad, tapi kata Nabi, "Ibumu masih ada?" "Ada." "Gimana kondisinya?" "Lumpuh." "Maka jihad kamu kepada ibumu, bukan dalam peperangan." Ditolak oleh Nabi.
Mudah-mudahan jadi pengetahuan bagi kita. 0 sampai 7 perlakukan anak sebagai raja, 7 sampai 15 perlakukan anak sebagai tawanan, dari 15 sampai 25 perlakukan anak sebagai teman, 25 sampai unlimited perlakukan anak sebagai pelayan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.